Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini terambil dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Temanya adalah hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Terambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, firman ini mengajarkan kita untuk berhitung. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian. Menghitung kesempatan hidup. Kairos. Saya ulang lagi, kairos. Di mana Mazmur 90 ayat 10 dikatakan umur manusia 70 tahun. Selebihnya 80 tahun bonus. Dan 80 tahun adalah penderitaan selanjutnya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ajarlah kami menghitung hari-hari yang sedemikian. Artinya kita mulai menghitung hari-hari kita. Kesempatan hidup atau kairos dalam menjalani hidup kronos. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Mazmur mengajarkan untuk kita berhati-hati dalam menyikapi kehidupan hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, dan detik demi detik. Karena hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarga, dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Diperlukan manajemen hati, pengaturan hati, hati yang bijaksana, orang yang punya hikmat, orang yang mencintai hikmat, orang yang mencintai kebijaksanaan. Dia memperhitungkan harinya, dia memperhitungkan umurnya, kronos dan kairos, kesempatan dalam hidup di dunia ini. Sehingga dia perlu kebijakan hatinya, memanage kehidupan, membuat strategi. Dia membuat planning ke depan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang disebut hati yang bijaksana. Mempunyai hati yang mempunyai strategi, yang mempunyai manajemen hidup. Bukan asal hidup, mengatur umurku sampai berapa. Dan firman Tuhan Mazmur 90 ayat 10 tadi saya katakan sampai 70 tahun. 70 tahun. Kalaupun bonus 10 tahun. Apa yang mau kita kerjakan sampai umur 70 sampai 80? Selebihnya adalah penderitaan. Oleh karena kita harus bisa menyikapi kehidupan kita. Hati yang bijaksana. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya akan melanjutkan. Dalam Amsal 6 ayat 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijaksana. Apa artinya jadilah bijak? Kita belajar kepada semut yang memperhitungkan masa depan. Semut mencari makanannya dan dia menaruh suatu tempat. Semut sibuk selagi ada kesempatan, selagi dia mampu. Dia terus mencari makanannya, dia disimpan di dalam gudang makanannya. Dan dia tidak pernah berhenti, dia rajin, dia bekerja. Makanya Amsal Sulaiman mengatakan, Amsal Salomo, hai pemalas. Kita jadi orang jangan jadi pemalas. Menyikapi hidup sampai umur 70 kalau Tuhan berikan. Apa yang kita lakukan, kita harus rajin, itu maksudnya. Jadilah orang yang bijak, mensiasati hidup. Selagi ada kesempatan, hidup ini adalah kesempatan kairos. Selagi engkau kuat, engkau menjadi berkat. Selagi engkau ada kekuatan fisikmu masih sehat, jadilah engkau hamba Tuhan yang rajin.
Jadi kau pelayan Tuhan yang rajin. Kau jadilah mahasiswa yang rajin. Jadilah kau siswa sekolah yang rajin. Jadilah kau bapak rumah tangga yang rajin. Jadi kalau ibu rumah tangga yang rajin. Artinya, di segala aspek kehidupan, status sosial dan jabatan, kita harus menjadi orang yang rajin. Menyikapi hidup, berprestasi itu artinya. Selagi kau ada kekuatan, selagi kau ada kesempatan, kerjakan. Semangatlah kau dalam hidup. Belajar kau pada semut, engkau rajin. Yang berikutnya saya catat. Ini yang menjadi penting. Yaitu Amsal 16. Amsal 16 ayat 21 sampai 22. Apa yang kita bisa petik? Saya akan bacakan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Yang pertama, orang yang berpengertian. Ayat 21. Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Apa artinya? Orang yang punya manajemen, yang punya strategi, yang punya planning, dia harus berpengertian. Dia harus punya pengetahuan tentunya. Berpengertian itu harus hasil hikmat, hasil penelaahan, hasil pencerahan, sehingga dia dapat mengerti jalan-jalan hidup, apa yang harus diperbuat ke depan. Tentunya dengan didasari pengetahuan, knowledge. Hidup ini perlu knowledge. Di segala aspek kita perlu knowledge. Sebagai hamba Tuhan juga perlu knowledge. Apapun jabatan saudara, status, engkau punya knowledge. Berpengertian untuk menghadapi masa depanmu. Orang yang bijak hatinya disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Orang yang berpengetahuan, orang yang punya pengertian, dia meyakinkan orang. Dia tidak ragu dengan pertanyaan. Contoh, seorang ibu jika dipertanyakan oleh anak-anaknya, misalnya pertanyaan rohani dulu, apakah dia bisa menjawab? Sebagai seorang ibu mempersiapkan ibu sebelum dia menikah, dia harus mempersiapkan menjadi seorang ibu yang baik, ibu yang jaga, bukan asal menikah. Saya sering menghadapi seperti itu. Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang kecewa melihat banyak pasangan muda ya tidak mempersiapkan untuk masa depan anaknya. Dia hanya yang penting nafkah secara lahiriah. Tetapi anak-anak juga perlu nafkah batinnya. Ya, dia bertanya tentang yang sifatnya supranatural. Siapa Yesus? Di mana Yesus? Ya, saya menghadapi guru sebagai pelayan sekolah minggu. Anak-anak sering bertanya seperti itu. Dan orang tua tidak bisa menjawab. Dan bertanya kepada Pak Pendeta. Nah itu. Kalau orang yang sudah berpengertian, dia punya hikmat, punya pencerahan, dan berpengetahuan, dia akan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Manis artinya tidak kasar. Banyak orang tua, banyak saya katakan tidak sedikit orang tua tidak bisa menjawab pertanyaan anak. Dan dia kasar menjawabnya. Sudah, tanya Pak Pendeta saja. Seolah-olah pendeta itu ya terakhir dan andalannya. Tidak bisa seperti itu. Sebagai orang tua bertanggung jawab. Ulangan 6 ayat 4-9 jelas. Pendidikan agama jelas. Bangsa Israel mengajarkan anaknya berulang-ulang. Makanya anak-anak orang Israel, orang Yahudi pintar-pintar. Kenapa? Karena sebagai orang tua dia mengajarkan berulang-ulang. Dia punya pengetahuan, dia punya pengertian yang dalam tentang firman Tuhan, tentang hukum Tuhan. Apalagi tentang sekularisme. Kita tahu orang Yahudi pandai bercocok tanam. Ya, di tengah gurun dia bisa bertani. Dan semua, ekonomi apalagi. Yang menguasai ekonomi dunia ini orang Yahudi, orang Israel. Mereka diberikan pengertian kepada anak-anaknya dan regenerasi. Makanya mereka kenapa orang yang pandai? Karena orang tua sebelum menikah, ya saya katakan sebelum menikah, mereka itu diperiksa dulu kesehatannya. Bukan soal bibit bebek bobot,
tapi juga diperiksa dalam segi kesehatan jasmaninya. Apakah resusnya negatif, positifnya bagaimana, DNA-nya bagaimana, semua diperiksa. Itu secara jasmani, begitu juga rohani. Makanya anak-anak mereka anak-anak bibit-bibit unggul. Karena mereka mempunyai bijak hati dan berpengertian. Dia punya hikmat dan berpengetahuan. Sehingga mereka mampu berbicara manis, lebih dapat meyakinkan. Nah ini luar biasa. Kalau itu ada di Indonesia, ya, orang tua mampu mendidik anak-anak yang luar biasa. Bukan hanya mencari uang, tapi bagaimana membawa keluarga untuk punya pengertian dekat kepada Tuhan. Dan dia mengenal Tuhan. Itu jauh lebih penting dari segala kekayaan. Karena dia meneruskan regenerasi kita. Dia sebagai regenerasi kita meneruskan kehidupan kita. Yang ayat 22 akan selanjutnya. Akal budi, Amsal 16 ayat 22. Akal budi adalah sumber kehidupan. Nah inilah, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyai. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Maaf, bodoh ialah kebodohannya. Udah bodoh ialah kebodohannya. Saudara yang kasih nama Yesus. Akal budi, noos dalam bahasa Yunani. Akal budi ini penting sebagai sumber kehidupan. Cara berpikir, pandangan hidup, ideologinya, filosofinya, budayanya, ini yang disebut akal budi. Gaya hidupnya, ini yang disebut akal budi. Yang mempengaruhi kehidupannya. Sehingga akal budi adalah sumber kehidupan. Ya, orang yang pandai, orang yang bijak, tentunya dia mengerti dan mempunyai solusi. Tentunya bersama Tuhan Yesus. Akal budi ini dicerahkan, illumination, diberikan hikmat. Tentunya harus dilandasi dengan pengetahuan dasar. Dilandasi dengan pengetahuan dasar. Jadi orang yang akal budi, kata-kata orang yang pandai, yang mempunyai akal budi, yang smart, ini adalah sumber kehidupan. Hikmat yang dia punya, pandangan hidup, ideologinya, budayanya adalah sumber kehidupan. Ya, kalau orang tua nggak punya pengetahuan, apa yang bisa dia dapat? Dan akhirnya katanya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohan. Siksaan, ya itu hukum dunia, dan ini hukum firman Tuhan. Hukum Tuhan jelas. Akal budi sumber pengetahuan. Oleh karenanya saya mau ambil kesimpulan. Kembali ke Mazmur 90 ayat 12. Ya, kepada firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kairos. Hidup ini adalah kesempatan. 70 tahun. Bagaimana kita menghadapi sisa-sisa hidup kita. Selagi kita kuat. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita punya hati yang bijak. Yang bijaksana, mensiasati hidup untuk menghadapi ke depan, masa depan yang indah. Masa depan yang indah. Amin. Dan jangan malas. Amsal 6 ayat 6. Belajar kita kepada semua. Mempersiapkan segala cuaca, situasi ke depan. Kita sudah persiapkan. Ya, belajar kepada semut. Dia rajin. Dia tidak malas. Dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Kita jangan jadi orang malas. Orang yang bijak itu selalu rajin. Menggali hikmat. Ya, menggali hikmat, saya katakan. Senang dengan kebijakan. Menggali terus. Dia rajin. Dan menghadapi solusi. Ke depan, bagaimana? Atas pergumulan yang sekarang ini. Menghadapi solusi ke depan. Saudara, dia harus rajin. Yang terakhir, berpengertian dan berakal budi. Orang yang bijak adalah hati yang bijak. Harus didasari dengan pengertian yang dalam. Pengertian didapati dari pengetahuan. Pengertian didapati dari pencerahan. Pengertian didasari oleh hikmat. Sehingga dia dapat meyakinkan jawaban-jawaban daripada orang yang meminta
solusi, pemecahan persoalan, ataupun jalan ke depan. Dia harus lebih meyakinkan, tidak ragu lagi. Ya, sebagai tadi contoh ilustrasi seorang ibu mengajarkan anak, dia harus yakin. Tentunya harus punya pengertian, yang itu saya katakan, punya pengetahuan, dicerahkan, mendapat hikmat, dia bisa mengajar anak. Itu contoh, banyak hal. Akal budi yang terakhir adalah sumber kehidupan bagi orang yang mempunyai pandangan hidup, budaya, ideologi, filosofi adalah sumber kehidupan. Semakin dia smart, dia mampu mempunyai hati yang bijaksana menghadapi kairos, kesempatan ini dalam menjalani hidup hari-harinya, kronos. Dia mampu melakukan yang terbaik. Ajarlah kami menghitung hari-hari sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita mau melakukannya sebagai hati kita yang bijaksana di waktu hidup kita yang tinggal sesaat lagi. Amin.